Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados niki kula saking Universitas Muhammadiyah Lamongan, tepangaken kula Fitria Dastarsari saking dipanggil Fitria. Nah, di sini saya dan teman-teman itu sedang melakukan penyuluhan ibu-ibu. Nah, ini sebagai tugas mata kuliah kami buat menyelesaikan di semester ini. Jadi saya dan teman-teman mohon maaf jika mengganggu waktu dari istirahatnya jenengan semua untuk hadir di acara penyuluhan ini. Jadi tema penyuluhan kali ini adalah perawatan kehamilan dan stimulasi janin. Ngapunten nggih ibu-ibu, niki proyektore rada kirang ketinggal soalnya pada nggih cahayane niku terang, dados boten ketinggal jelas. Jadi ibu, pengertian pemeriksaan kehamilan niki serangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan secara terencana dan berkala kepada ibu-ibu hamil dari awal kehamilan sampai menjelang persalinan. Jadi tujuannya itu mendeteksi dan menjaga kehamilan, maksud saya kesehatan ibu dan janin agar kehamilan berlangsung normal dan komplikasi dapat dicegah atau deteksi sedini mungkin. Jadi di pemeriksaan itu dilihat kayak dedeknya itu sehat atau enggak, terus ibunya itu nutrisinya kayak sudah tercukupi atau belum. Itu nggih. Lanjut. Terus pemeriksaan kehamilan itu enten 10 ibu. Apunten niki mboten ketinggal nggih. Sing pertama niku nimbang berat badan. Nah, berat badan niku normal napa mboten teng pas kehamilan niku. Terus nomor kali ukur tekanan darah niku normal napa mboten, tensinya dingin. Terus nomor 3 itu menentukan status gizi berdasarkan lingkar lengan atas atau lingkar ibu. Niku kayak mendeteksi jenengan niku terkena kek napa mboten. Terus nomor 4 niku mengukur tinggi fundus uterin jenengan. Terus nomor gansal menentukan presentasi dan denyut jantung janin. Jadi trimester 2 kan mesti niku denyut jantung janinnya kan kon ketinggal gitu, kon sudah terdengar. Jadi menentukan presentasi niku denyut jantung janinnya itu normal apa mboten teng trimester 2 niku. Terus selanjutnya screening status imunisasi tetanus difteri dan diberikan jika perlu. Lajeng pemberian tablet tambah darah niki penting gitu ibu, guna mencegah niku dedeknya niku mboten terkena stunting gitu. Jadi pas melahirkan itu dedeknya sehat, ibunya sehat, nggih. Terus selanjutnya tes laboratorium atau berdasarkan indikasi lingkup berikut. Selanjutnya tata laksana kasus risiko tinggi. Yang terakhir temu wicara atau konseling tentang gizi, gaya dan persiapan persalinan. Lanjut. Fakta dan data di Indonesia niku banyak ibu-ibu hamil itu kekurangan energi kronik atau disebut kek ya ibu-ibu. Nah, ting Indonesia niku kuatah kasus kek sampai 283 ribuan. Dari 33,2 juta ibu hamil itu terkena kek. Nah, terus itu 300.000 kasus nasional niku diri yang lahir atau bayi lahir itu terkena stunting. Nah, bagaimana sih ibu-ibu caranya mencegah kasus kesehatan kasus ibu? Lanjut. Nah, yang pertama mengonsumsi karbohidrat. Terus itu contohnya nasi, roti, ubi-ubian. Ini termasuk nutrisi ibu hamil untuk mencegah kek.
salajenge enten protein hewani, contohnya ikan, telur, ayam, yang dari hewan-hewan itu lah gitu. Terus daging sapi merah, terus ya daging-dagingan itu, terus yang kedua ada protein nabati, contohnya tahu, tempe, yang dari tumbuh-tumbuhan itu. Salajenge jangan lupa sayur dan buah-buahan gitu Ibu. Niku jenengan itu mboten sembelit. Itu dibanyak-banyakin makame. Terus yang selanjutnya minyak, lemak, terus mentega niku nggih jangan lupa biar adanya BB-nya tambah berat tambah normal gitu. Terus selanjutnya jangan lupa gula. Jadi jangan takut gimana ya? Jangan takut gula waktu hamil itu. Jadi gula itu juga perlu buat ibu-ibu hamil. Itu gulanya buat energi. Jadi selain karbohidrat, itu ibu-ibu juga mengonsumsi gula. Jadi gini gitu. Sebenarnya ibu hamil itu boten enten pantangan. Maaf sebelah boleh pentol boleh. Cuman nih ibu boten jangan banyak-banyak. Boleh kok. Maaf kayak gitu. Lanjut. Boten ringan. Terus niki tanda bayan nih semester 1 niku trimester 1 niku demam tinggi. Jadi ibu-ibu kalau demam tinggi terus beberapa hari itu segera ke puskesmas utawa rumah sakit gitu. Terus nyari perut, terus sakit saat kencing atau keluar darah. Aduh, mboten ketinggal. Terus niku keputihan berlebihan terus gatel ning kemaluane ibu. Nah niku kan waktu hamil kan keputihannya kan enten gitu. Yang kalau beredar itu segera dibawa ke puskesmas untuk diperiksa. Trimester 2 itu kami demam tinggi, terus perutnya kan semakin besar. Nah itu nafasnya kan mesti pendek, kayak ngap gitu nih Bu. Nah itu kalau sudah kayak asma terus sesek gitu segera dibawa ke puskesmas. Terus nyeri perut, terus pandangannya mulai kayak mau pingsan gitu. Terus sakit saat kencing sama keputihan berlebih gitu ya, segera dibawa ke puskesmas atau klinik kesehatan. Nah, trimester 3 ini agak rawan. Terus yang pertama itu gerakan bayinya tidak ada atau kurang dari 10 kali dalam 12 jam. Ini perlu diwaspadai gitu. Yang kedua, itu ketuban pecah namun tidak ada kontraksi. Jadi sebelum HPL tapi ketubannya sudah pecah tapi tidak ada kontraksinya, itu segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Terus nyari perut, terus kalian kendaraan hebat sama pusing atau sakit kepala itu dibawa ke puskesmas atau istirahat dulu sebentar kalau aktivitasnya berat-berat gitu. Jadi ibu itu aktivitasnya nggak boleh berat-berat, apalagi di trimester 1. Jadi trimester 1 itu mesti jenengan kayak sering mual-muntah sama kecapean gitu. Nah itu janin itu sedang membangun placenta gitu. Jadi itu kayak makanya jenengan mudah capek, mudah lelah, terus nggak boleh sering-sering nggak boleh sering-sering aktivitas yang berat-berat. Yang trimester 1 itu. Terus yang trimester 2 kan mulai enak gitu. Jadi makannya mulai lahap, terus perutnya belum agak besar. Jadi ya itu gimana ya? Aduh, bingung jelasin buku soalnya. Sing trimester 2 niku kan enak ini. Pun boten mual-mual trimester 1. Jadi maknya dibanyakin agar adiknya biar cepat besar. Trimester 3 niku pengen menuju HPL.
yang bertiga menuju HTL, mempersiapkan kayak baju buat adiknya, terus peralatan yang mau ke rumah sakit itu dibawa aja. Nah, ini tanda-tanda bahayanya perlu diwaspadai. Kalau terjadi tanda-tanda yang saya jelaskan kayak tadi, segera ke klinik kesehatan gitu agar gimana ya, agar jenengan itu dapat tertolongi dan bayinya itu bisa sehat-sehat saja. Lanjut, teman-teman minta tolong layarnya nggak kelihatan, agak di miringkan ke sini. Aja, kasih lagi, minta tolong. Terima kasih. Selanjutnya, apa sih itu stimulasi janin? Jadi stimulasi janin itu rangkaian upaya terencana yang dilakukan ibu selama kehamilan untuk memberikan kerangsangan sensori seperti bertukar, terus mendengarkan lagu, terus membacakan cerita, mendengarkan doa-doa. Tujuannya agar pertumbuhan dan perkembangan janin, khususnya apa itu berlangsung optimal gitu. Lanjut. Terus jenis-jenis stimulasi itu enten apa ini? Itu enten 3 gitu. Yang pertama itu ada stimulasi sentuhan. Jadi ibu-ibu saged mengusap, terus menepuk perut sampai diajak bicara adiknya. Jadi bayi yang ada di perut jenengan itu pintar loh gitu. Tahu kalau jenengan itu lagi sedih, lagi marah, lagi nangis, itu tahu gitu. Terus yang kedua ada stimulasi auditori atau pendengaran. Jadi adiknya itu yang ya bisa diajak bicara, terus jenengan bisa baca Al-Quran, terus diulang perutnya adiknya biar bisa jadi itu habis Quran gitu. Terus bisa memutar musik. Musik-musik jenengan itu yang disukai apa itu boleh didengarkan. Terus yang berikutnya ada simulasi gerakan. Jadi itu bisa waktu jenengan jalan-jalan pagi, atau jenengan itu ikut senam hamil, atau jenengan itu ikut bergerak kehamilan. Dan itu bagus buat didiknya. Lanjut. Minta tolong layarnya. Terima kasih. Minta tolong dipegangi bisa. Terus manfaatnya stimulasi janin itu apa saja sih ibu-ibu? Yang pertama itu meningkatkan itu kecerdasan si adiknya. Jadi kan ibu-ibu diajak bicara adiknya, terus dilus-lus perutnya, terus dikasih gimana ya, kayak dikasih ini loh ibu, ini ibu, namanya ibu ini. Jadi biar adiknya tahu, biar adiknya senang kalau diajak bicara sama jenengan. Terus yang kedua, mengoptimalkan sensorik setelah lahir. Jadi tujuannya ini biar adiknya nggak GTM gitu. Jadi bisa dimulai saat kehamilan. Jadi nafsu makannya bisa cepat gitu. Terus yang kedua, memperkuat ikatan emosional antara ibu, ayah, dan janin. Jadi adiknya itu tahu kayak ini loh ayah, ini loh ibu. Jadi kayak jenengan itu ya semakin mesra sama suaminya, terus sama adiknya juga gitu. Jadi keluarga bahagia gitu. Terus yang terakhir itu membuat janin lebih rileks di kandungan. Jadi kan adiknya tahu kalau jenengan itu kalau marah adiknya kan bakal gimana. Terus kalau senang kan adiknya mesti nendang-nendang gitu. Dan apalagi kalau ternyata juga kan sudah terbentuk hampir sempurna
Jadi ini ada sedikit video tentang stimulasi agar bayi pintar sejak dini gitu. Monggo ditingali sarang-sarang. Ini mohon maaf boten enten kabel buat nyambungkan ke sini. Kapasitas kecerdasannya. Harus terus diperhatikan perkembangan kecil akan jadi anak cerdas dan pintar. Bayi baru lahir memiliki sebenarnya 100 miliar neuron, namun belum semuanya terkembang. Nah, syarat otak yang cerdas adalah neuron ini sangat penting. Bagaimana caranya? 6.
protein, terutama protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, sering-sering memberikan stimulasi yang tepat. Apa saja sih contoh stimulasi yang tepat untuk newborn? Kontak mata. Hal sesederhana ini dapat membantu bayi mengenali wajah mams dan dad. Setiap kali si kecil menatap wajah mams, sebenarnya dia sedang membangun daya ingatnya. Menjulurkan lidah. Sebuah penelitian menunjukkan kalau newborn sudah bisa mengikuti gerakan wajah sederhana seperti menjulurkan lidah. Mams harus tahu kalau menjulurkan lidah ini adalah tanda awal dari kemampuannya memecahkan masalah. Menatap cermin. Biarkan bayi menatap dirinya sendiri di cermin. Awalnya mungkin ia hanya membela dan menatap bayi lucu lain. Tetapi kemudian dia akan senang sekali mengajak bayi lain itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Pintar kan? Buat bayi mams tertawa. Tertawa ternyata merangsang neuron otak anak menjadi cerdas. Mams bisa melakukan hal ini untuk membuat si kecil tertawa terbahak-bahak. Contohnya bisa mams peluk kakinya. Tidak hanya itu, cara ini juga menjadi langkah awal untuk mengembangkan selera humor anak. Nyanyikan lagu. Mams boleh menyanyikan lagu apa saja, bahkan dengan lirik mengarah bebas ciptaan mams sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mempelajari ritme musik sangat berkaitan dengan kemampuan matematika anak hormon. Lalu, jika mams menyanyikan lagu cicak-cicak, ucapkan bagian hak lalu ditangkap dengan ceria. Bagian lagu ini ternyata bisa mengajarkan anak tentang antisipasi kejadian tak terduga loh mams. Tidak heran ya, lagu ini selalu jadi favorit karena bayi pun bisa tertawa riang mendengarkannya. Coba, ini adalah permainan peta kompet sederhana untuk bayi. Cara klasik ini masih efektif untuk menstimulasi kecerdasan anak dan membuatnya tertawa. Selain itu, bayi akan belajar bahwa yang sekarang bisa kembali lagi. Ini pelajaran awal agar anak tidak mengalami stimulation anxiety hormone. Nah, itu tadi cara merangsang kecerdasan newborn. Jangan lupa selalu amati perkembangan si kecil ya. Jika si kecil tidak merespon stimulasi dari mams, misalnya tidak melakukan kontak mata, tidak menangis, atau tidak tertawa, mams bisa membawanya ke dokter anak. Tidak sulit kan mams menstimulasi bayi agar perkembangannya terlalu selesai. Jangan lupa stimulasi harus dilakukan sesuai tahapan usia. Jangan memberikan stimulasi sebelum waktunya atau terlambat memberikan stimulasi. Konsultasikan selalu dengan dokter ya untuk stimulasi tepat sesuai usia. Nah, jadi ibu itu adalah salah satu contoh stimulasi waktu bayi newborn ibu. Nah, jadi ini mau saya perlihatkan tentang yoga atau senam hamil. Jadi ibu minta tolong diperagakan sedikit-sedikit sebisanya ibunya ya, minta tolong.
Gerakan yang kedua adalah gerakan stretching untuk bagian lengan. Angkat kedua tangan bunda ke atas, lalu tarik ke bawah seperti ini. Tahan selama 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu tarik lagi tangannya ke atas, lalu ke bawah kembali. Lakukan lagi 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Gerakan ketiga yaitu rentangkan tangan ke arah samping, lalu tarik ke arah depan dan seperti ini. Lakukan sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Gerakan keempat yaitu gerakan stretching di area bahu. Putar bahu ke arah belakang sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu putar ke arah sebaliknya itu ke arah depan sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Gerakan selanjutnya adalah gerakan untuk stretching bagian pinggang. Tarik tangan ke atas, lalu miringkan badan ke arah depan terlebih dahulu. Tahan sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu lakukan kepada sisi sebelahnya lagi. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah gerakan untuk stretching bagian pergelangan kaki. Lebarkan kedua kaki bunda, angkat satu kaki bagian kanan, kemudian gerakan telapak kaki ke arah atas dan ke arah bawah sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu lakukan kepada sisi sebelah. 1, 2, 3, 4. Gerakan selanjutnya adalah gerakan untuk stretching bagian kaki. Yang pertama adalah angkat kaki bunda ke atas kursi dan letakkan seperti ini. Lalu hubungkan badan ke arah depan dan tahan selama 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu lakukan hal yang sama kepada kaki sebelahnya. 1, 2, 3. Gerakan terakhir adalah gerakan stretching bagian pinggang hingga ke kaki. Langkah pertama yaitu lebarkan kedua kaki bunda seperti ini. Satu kaki itu diluruskan ke arah samping, lalu tarik tangan bunda ke arah atas seperti ini dan miringkan. Dan lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu lakukan hal yang sama pada sisi sebelah. 1, 2, 3. Jadi itu sedikit-sedikit senam hamil. Itu tujuannya agar peredaran darah ibunya lancar. Nah, ini bisa dilakukan kalau ibunya lagi mager buat berdiri, bisa sedikit-sedikit, tipis-tipis dari kasur bisa, atau kalau lagi duduk-duduk manis di sore menikmati teh, itu bisa dilakukan senam hamilnya. Terus mungkin dari sini ada yang ditanyakan ibu-ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan panjenengan sedaya dan saya minta maaf mengganggu waktunya nggih. Tapi jangan dianggap seperti itu. Kita saling sharing daripada yang nggak tahu seperti itu tadi dikasih
ngasih tahu. Untuk dari materi yang dikasihkan sama adik dari umrah itu saya ingin menambahkan sedikit tentang stimulasi bayi tadi. Kemungkinan ibu-ibu ada yang belum paham mengenai stimulasi bayi yang tadi itu. Anaknya itu diajak bicara, Bu. Mungkin ibu kan sering tahu jarang kasih bicara, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada yang tanya gini, kenapa toh ibu itu kok sering gremeng karepe dhewe gitu. Padahal iku ngajak si kecil berbicara, terutama usia yang 5 bulan ke atas. Ibu-ibu nganggo kasih contoh nggih. Adik, ayo jalan-jalan. Adik gimana? Makanya kalau toh memang berarti benar yang dibilangkan sama adiknya tadi, kalau toh memang ibunya stres, bayinya ya ikut stres, nanti itu bisa mengganggu pertumbuhan janin di kala proses dewasa. Terus stimulasi itu tidak bisa saja dilakukan di saat si kecil masih dalam kandungan. Terus dilakukan lagi setelah bayi baru lahir, tidak apa-apa, seperti yang dicontohkan adiknya tadi. Nggih. Terus sekarang kan ada program dari pemerintah, nggih. Kenapa ibu-ibu kok disuruh periksa secara rutin ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas? Sekarang kan ada program ANC terpadu gitu. Tujuannya ANC terpadu niku biar kalau toh memang panjenengan dapat istilahnya kelainan, seandainya ingin mulu kok aman-aman saja. Lah waktu periksa nakaran beneng kok kan diperiksa apa saja? Lihat buku KIK-nya dulu. Saya mengulas yang kemarin yang diisukan sama Bumur kemarin waktu senang hamil. Satu bulan ini kan ibu-ibuku dapat pengarahan 2 kali ini enggak. Yang satu kemarin kelas hamil, terus kemarin lusa itu kelas balita, besok ya ibu-ibu dapat undangan kelas balita. Makanya kalau dapat undangan apapun saja dari bidan atau dari perangkat desa, aku mohon datang. Karena apa? Yang kemarin itu ya pakai dana desa, ayo dimanfaatkan biar tidak jadi stunting gitu. Upaya kesehatan sudah semaksimal mungkin. Cuma kadang tiang kok nyepelek ngoten lho. Padahal jangan mau gak ngerti, dapat ilmu baru kan bisa mengerti walaupun enggak 100% kamu apa ya Bu ya. Kamu minimal itu 75% akan bisa mengerti dari itu. Tentang laporan gitu. Ya ini yang diperiksakan yang dimaksud dengan ANC terpadu. Kenapa puskesmas Karanggeneng atau pemerintah Indonesia mengadakan pemeriksaan laborat? Nah dari hasil ini nanti HB-nya ibu dilihat. Kalau toh memang HB-nya ibu kurang dari 10, yang jelas itu tanda tanya bidan. Makanya kena opo bidan kok ide-ide jari digona Lamongan, yang jelas itu gak dibawa ke Lamongan ibu. Jenengan dikasih apa ya? Seandainya ada kurang darah banyak, nah nanti nggak bisa transfusi golongan darah apa? Lek didodok digawa nang Lamongan, nanti kita yang dimarahi oleh rumah sakit. Wis ngerti HB-ne 9 utawa mek 8, kena opo kok ora dikai apa? Golongan darah. Lah sekalian lek ndak puskesmas itu kan sampean biasa gitu. Lek puskesmas ku apike, sampean 1 hamil 1 nggih. Bapak contoh 2 ibu sing kanggo donor darah. Tapi untuk sementara ini yang di puskesmas Karanggeneng kenyataannya enggak ada. Lah kalau toh memang enggak ada dari hasil laboratorium jenengan kok rendah, nanti kan sampean dikasih solusi oleh bidan puskesmas gitu. Itu terus untuk GDA kemarin kan enggak ada GDA, maksudnya golongan kencing manis gitu. Sekarang kan ada lah minimal orang kencing manis kalau toh 100 ke atas itu kan juga harus waspada. Karena apa? Dia itu hamil. Minimal kan
di bawah 100. Terus HIV, kemungkinan kalau memang HIV itu rata-rata di desa Banjarmadu itu tidak ada. Karena apa? Orang Banjarmadu ini apik semua, walaupun toh suaminya ke Malaysia atau kemana, kenyataannya selama saya di sini gitu, hamil yang diperiksa ke laboratorium puskesmas itu nggak ada yang kena HIV atau sifilis. Berarti masyarakat Banjarmadu itu baik-baik semua. Untuk HBsAg kenapa diperiksa itu tambah lebih penting daripada itu mana golongan darah. Karena apa? Nanti kalau memang sampai HBsAg positif, kalau memang di puskesmas nggak terjangkau, seandainya jenengan gak punya duit, berangkat ke puskesmas itu trimester pertama, utawa itu kan bisa di-cover karena bisa di-cover oleh BPJS dan dibantu oleh negara. Harganya vaksin itu mahal, Bu. Dulu waktu kesini itu masih 1 juta, 2 juta setengah gitu. Sekarang itu 3 juta. Lah jenengan 3 juta itu lho gak kabotan kabeh gitu. Lah makanya ibu lek nang Karanggeneng itu secepatnya gak masalah. Nggih, soalnya niki indet Bu. Sing vaksin HBsAg niku enggak semua didapat. Kadang nanti kalau memang sampai sudah dikasih ke puskesmas, tapi waktu itu obatnya belum turun. Nggih jenengan disanjangi napa kula sing nyanjangi Bu nuwun sewu. Obat niki sampun apa vaksin niki sampun kula indhenaken saking puskesmas. Tapi kenyataannya dari dinas kesehatan belum datang. Nggih, ngapunten sing kathah untuk sementara niki panjenengan tugas piyambak yang ini Bu, soalnya obat HBsAg suntik niki harus disuntikkan kepada bayinya biar enggak kena jenengan. Soalnya apa? Mas hepatitis itu loro kuning nih. Nah loro kuning ini kulit secepatnya ditangani, sampai ke bayi nih nanti 9 bulan lagi itu bayinya si kecil itu disuruh ke puskesmas dapat imunisasi lagi. Terus kena apa? Puskesmas Karanggeneng ANC yang kedua untuk trimester 3 kalau nggak salah nggih. Usia 33 minggu sampai 31 sampai 3 minggu disuruh datang ke puskesmas lagi. Itu cek HB ulang. Mungkin di antara yang 4 bulan sampai 8 bulan itu ada yang HB-nya turun. Bisa disurvei dengan makanan. Kalau memang kan masih ada waktu 1 bulan kan gini untuk mengatasi sing anggenya yang HB-nya turun itu. Yang terpenting lagi jenengan di EEG. Karena apa? Bobot iku abot nggawa repot. Nggih, apa maneh lek wis semester akhir kadang sampai baik-baik saja gitu. Ternyata nanti di sana hasilnya EEG-nya jelek, nanti sampai dikasih solusi terus dengan disuruh konsul ke spesialis penyakit dalam. Karena apa? Hubungan dengan EEG-nya jenengan itu bermasalah. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi ini aja kuwatir, aja jarene kok Bu As kok meden-medeni. Asline gak ada yang medeni karena ini program dari pemerintah untuk mengatasi biar enggak ada kematian ibu bersalin dan bayi dalam kandungan. Ngoten nggih Bu nggih. Sampeyan jelas napa mboten? Makanya jangan luwe apik kula lek ngengken bolak-balik niku nggih kadang sungkan. Dadi tiyang niku enggak ada inisiatif piye Mbak. Bu kula kok sampun sekawan ulang kok dereng periksa ten puskesmas. Kadang wis tak kandhani bolak-balik nggih. Isin Bu, isin sing diisine apa? Wong ya ana bapake kan gitu. Dadine kok cek gak salah informasi. Mangke jenengan lebih dari 4 bulan ke puskesmas nanti mesti bidan desa ditelepon terus sampai di sana ya dimarahi lek sampean sanjange niku mboten disanjangi Bu As mboten, padahal awalnya dari minimal usia 0 sampai 12 minggu maksimal lah 15 minggu. Ngoten nggih. Dadine kok cek gak sampai ya didukani, kula nggih didukani nggih. Mbak itu ya belum ya, Mbak Farah ya.
monggo hari Senin besok sudah punya buku KPK. Matur mawon Bu nggih, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kurang lebihne bilih wonten enten kata-kata sing kula boten cacahi kalih panjenengan nyuwun ngapunten sing kathah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan ya Bu tentang kehamilan tadi yang pemeriksaan T1 sampai T12 itu. T1 sampai T12 itu penting karena ada unsur, ada penimbangan berat badan, tinggi badan. Nah itu gunanya apa sih Bu? Tinggi badan sama berat badan. Tinggi badan kalau ibunya tinggi badannya misalnya kurang dari 150 ya Bu, berarti otomatis nanti itu pas persalinan mesti Bu BSC atau harus sesar. Karena apa? Beresiko CPD atau pinggul sempit gitu. Karena apa Bu? Kalau orang CPD itu pinggulnya itu sempit Bu. Jadi kepala bayinya atau kepala janinnya itu tidak bisa turun ke dalam hoj atau ke dalam rahim si ibu. Kemudian ada berat badan lah. Itu berat badan itu gunanya apa? Untuk mengetahui perkembangan berat badan si janin dalam kandungan mulai dari bulan pertama, kemudian kedua sampai ke 9. Jadi kalau berat badannya itu enggak nambah berarti otomatis apa sih resikonya itu BBLR, berat badan lahir rendah. Nah, BBLR itu apa bahayanya? BBLR itu bayinya itu gimana ya Bu? Sistem organ tubuhnya itu tidak bisa maksimal dalam berproses itu. Jadi kebanyakan bayi dengan lahir BBLR, bayi berat lahir rendah, itu kebanyakan resikonya meninggal. Mungkin pertama lahir itu bayinya itu hidup Bu, tapi itu gimana ya, kayak faktor kehidupannya itu sedikit, resiko hidupnya itu sedikit karena organ tubuhnya itu tadi tidak bisa matang sempurna gitu. Biasanya berat badan lahir rendah itu di bawah 2200 ke bawah itu biasanya di rumah sakit bayinya itu harus dimasukkan inkubator itu selama beberapa hari. Kemudian selanjutnya ada pemberian tablet FE. Nah, tambah darah itu gunanya apa? Untuk mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Lah, anemia selama kehamilan itu apa sih faktor resiko bayinya saat persalinan itu? Ibu selama kehamilan mengalami anemia atau apa ya, hemoglobinnya rendah itu beresiko terjadi perdarahan. Nah, tadi kalau Bu As kan itu ya gunanya cek HB setiap trimester awal biasanya itu sama trimester akhir menjelang kelahiran itu penting. Karena beresiko apa terjadinya perdarahan tadi saat lahiran itu. Kalau perdarahan kan ya resiko terjadi kematian pada ibu. Soalnya apa sih fungsinya HB itu? Fungsi darah pada ibu dan janin itu sebagai pengangkut oksigen Bu. Nah misalnya oksigennya rendah, lah ya bayinya sesek, hipoksia biru. Terus akhirnya apa Bu? Biru, yaitu resiko yang meninggal, bayi meninggal karena hipoksia atau kekurangan oksigen tadi. Terus pada ibunya yaitu tadi terjadi perdarahan. Karena perdarahan itu tadi bisa menyebabkan shock. Shock itu kehilangan cairan pada tubuh yang gimana ya, yang berlebihan. Jadi ibu itu kehilangan darah. Darah itu kan tadi pentingnya apa? Untuk ngangkut oksigen. Lah ya sesek Bu, darah entek. Kemudian ada tes laborat tadi. Biasanya laborat itu trimester awal sama trimester akhir. Itu tujuannya tadi untuk melihat kadar hemoglobin, kemudian ada gula darah, terus ada apa tadi? BSAG yang main-main itu. Bu, biasanya kan Bu, ibu kehamilan itu ada yang kalau nggak hamil itu darahnya normal dan gula darahnya itu normal, tapi kenapa masa hamil kok ada yang tekanan darahnya itu tinggi, terus gula darahnya itu ada juga yang tinggi Bu. Lah, gula darah yang tinggi selama kehamilan itu Bu, itu dinamakan diabetes gestasional. Diabetes yang munculnya pada saat masa kehamilan aja.
Nah, itu bayinya apa? Sama Bu, kan ibu sama bayi itu terhubung oleh plasenta. Nah, plasentanya itu tadi yang bisa menghubungkan. Kalau gula darahnya itu tadi tinggi, otomatis bayinya juga ada faktor resiko dari bayinya diabetes itu tadi Bu. Kemudian tensi itu juga perlu diperiksakan per bulan ya Bu. Biasanya kan ada pemeriksaan ke bidan desa itu per bulan. Nah itu kan ada cek tensi, terus cek DCC, denyut jantung, janin itu tadi. Tensi Bu, kalau ibunya darahnya tinggi, itu beresiko preeklamsi. Preeklamsi itu tadi resikonya kematian ibu dan bayi dan janin terbanyak di Indonesia ini. Kematian yang terbesar dikarenakan preeklamsi tadi Bu. Kemudian tensi yang tinggi, terus DCC janin. Ya, biasanya kalau tensinya tinggi itu Bu, juga beresiko pada denyut jantung janin itu juga semakin cepat. Nah, normalnya denyut jantung janin itu 120 sampai 160 Bu. Kalau 150 ke atas itu sudah apa ya, siaga. Karena itu dinamakan fetal distress. Janin itu stres sudah apa ya, denyut jantungnya itu terlalu cepat Bu. Lah itu beresiko fetal atau kematian bayi atau kecacatan janin lah pada saat lahir, dan itu juga sama beresiko kehidupan janin itu sangat kecil kalau fetal distress itu Bu. Kalau di rumah sakit Bu, biasanya kalau terjadinya preeklamsi, rumah sakit itu memprioritaskan keselamatan ibu. Jadi kalau terjadinya tensi yang tinggi, kemudian denyut jantung janinnya juga tinggi Bu, kalau ambil keputusan jangan lama-lama. Kalau dari pihak rumah sakit ini segera dilakukan SC, sudah langsung SC Bu. Soalnya dari rumah sakit itu akan memprioritaskan, benar Bu, ibu sama bayinya itu akan diselamatkan. Tapi lebih apa ya, rumah sakit itu lebih memprioritaskan keselamatan ibunya daripada janinnya itu tadi. Jadi tensi selama kehamilan itu juga perlu dijaga. Terus denyut jantung janinnya itu juga perlu diperiksakan setiap bulan itu tadi Bu. Karena untuk mengetahui resiko terjadinya preeklamsi tadi dan juga terjadinya fetal distress. Kemudian untuk USG di trimester 1 dan 3. Nah, di trimester 3 ini kebanyakan USG itu perlu dicek ketubannya. Ketubannya ini apakah cukup, apakah kurang. Nah, kalau ketubannya kurang itu kan buat kering Bu. Nah itu oligo, dinamakan oligo kalau ketubannya kurang itu. Biasanya kalau ibu dengan ketuban oligo pada saat trimester 3 itu biasanya dokter merujuk atau disuruh ke rumah sakit untuk segera dilakukan SC. Karena apa? Untuk menyelamatkan keadaan si bayi. Tapi Bu, biasanya kalau ketubannya oligo tapi kok bobote bayi ini kurang, kan BBLR Bu. Nah itu biasanya disuruh USG ulang, sembari selama menunggu USG ulang tadi itu disuruh makan biasanya es krim vanila Bu. Itu untuk menambah berat badan janin. Lah itu biasanya sih dikasih rentang waktu 1 minggu itu USG ulang. Nah sambil menunggu tadi itu disuruh makan es krim vanila. Itu bisa menaikkan BB janin dan itu bisa mengurangi resiko terjadinya berat badan lahir rendah. Kemudian untuk USG tadi juga itu juga digunakan untuk memeriksakan taksiran atau estimasi persalinan si bayi, apakah sudah pas dengan tinggi fundus uteri atau tinggi perutnya itu dinamakan TFU ya Bu. Kemudian itu tadi ada pemeriksaan EEG. EEG itu kalau bahasa Jawanya itu rekam jantung. Rekam jantung itu juga perlu Bu. Kenapa sih kok perlu dicek? Soalnya rekam jantung itu berpengaruh pada saat persalinan. Apakah pasien ini punya kelainan bawaan jantung atau ada kelainan lainnya, itu bisa dicekkan dengan menggunakan alat elektrokardiogram atau rekam jantung. Nah itu biasanya
ada kelainan itu biasanya dikonsulkan ke dokter spesialis jantung. Itu. Terus tambahan Bu, untuk dari segi HB atau hubungan seksual. Kalau untuk trimester pertama usia 1 sampai 3 bulan itu dianjurkan ya jangan hubungan seksual terlebih dahulu. Karena itu masih apa ya, pembentukan embrio masih kecil, masih rawan jatuh, masih rawan abortus. Lah, hubungan seksual ini baiknya kapan? Trimester 3. Trimester 3 ini kan antara usia ini aja Bu, 35 sampai 38 minggu itu gak apa-apa hubungan seksual, itu baik, soalnya bisa mempercepat kontraksinya, itu bisa mempercepat bayinya untuk bisa segera lahir gitu. Kalau trimester awal tidak boleh, tidak dianjurkan, tapi kalau trimester 3 sangat dianjurkan untuk mempercepat proses persalinan bayi. Ya, makasih. Ini monggo ibu-ibu yang mau katanya. Iya, napa-napa. Monggo ibu-ibu yang mau tanya atau kurang jelas. Nanti yang tanya dapat 2 nasi kotak Bu. Monggo ibu-ibu. Ayo monggo ibu-ibu. Kalau nggak ada yang tanya, kami yang tanya ibu-ibu. Nanti kita tunjuk 1 atau 2 orang untuk menjawab pertanyaan dari kita. Monggo ibu-ibu dipersilakan kalau ada yang mau tanya. Monggo. Mboten sasungkan. Ini saran-saran nggih belajar. Ini kula sama teman-teman juga masih belajar juga. Jadi masih butuh bimbingan kalian dan kalian banyak gitu. Gimana ibu? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, kami yang tanya. Lu gede banget. Jadi kula yang tanya ke jenengan ini. Jadi tentang tentang stimulasi janin tadi. Coba kan ada 3. Nah, itu coba disebutkan apa saja. Terus contohnya dari stimulasi, setiap stimulasi itu apa aja? Itu, monggo kula tunjuk sinten nggih. Kalau udah bisa, ayo ibu monggo. Baik, yang saya tahu ada 3 stimulasi, cuman saya nggak tahu yang pasti stimulasi apa. Tapi yang saya tahu yang pertama ada stimulasi untuk mengajak bicara, gimana? Terus kemudian untuk menjalin komunikasi antara ibu dan juga bayi. Ada juga stimulasi apa ya? Iya, mendengarkan. Kemudian ada fisik untuk
diajak olahraga seperti itu. Mungkin itu. Iya bener ya ibu-ibu. Niku 3 contoh simulasi belajar ini. Yang pertama itu ada simulasi gerakan, lalu simulasi pendengaran dan simulasi gerakan. Nah, satu lagi nggih ibu-ibu pertanyaannya. Ayo atau ibunya ada yang mau tanya? Monggo. Dipersilahkan. Mumpung kita ketemuan ibu-ibu, kita sharing-sharing, kita belajar bareng-bareng gitu. Makin kesini tuh makin saya kan di trimester 3. Katanya kalau wis trimester 3 itu jangan minum es. Apalagi wis es krim no, air es no. Nah itu bagaimana? Padahal untuk saya sendiri yang dari awal trimester itu sering muntah terus, nggak bisa amis. Nah itu mungkin ada selain air es atau apa, mungkin bisa diberi saran Bu. Maka itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti saya menjawab pertanyaan yang kedua nih. Untuk pertanyaan yang kedua itu bukan kita nggak boleh minum air es gitu. Yang nggak boleh itu gulanya, karena nanti yang membuat bayi besar itu air gulanya itu tadi. Nah beda lagi kalau toh memang jenengan sudah kok 9 bulan atau 8 bulan lebih, TFU-nya maksudnya tinggi tubuhnya kok kecil, mesti sampai di dokter atau tidak disarankan untuk minum es krim, tapi nggak terlalu banyak. Kemungkinan sampai dikasih waktu itu hanya 2 minggu sama es krim untuk menunjang biar BB-nya naik tiap hari, ataupun memang 2 hari sekali kalau memang jenengan takut. Tapi es krim yang rasa vanila atau stroberi, nggak boleh yang rasa coklat, nanti asupan coklatnya itu ke balitanya. Terus untuk mengatasi yang kok mual-mual terus, jenengan pakai mie itu loh, motorman tapi sing rasa mie utawa rasa kan apa ya, jahe-jahe gitu loh, nggak apa-apa. Aku kena apa, nggak boleh minum manis, itu risikonya besar. Risikonya besar itu apa? Nanti kalau kamu memang di semester awal gitu, sampean kok GDI maksudku hasilnya laboratorium yang manis kok nek 100 kakak, tak ada yang 114, itu warning bagi ibu-ibu yang tes kehamilan tesnya laborat itu tinggi gitu. Nah, nanti itu bisa naik lagi terkait dengan asupan nutrisi sampean sampai 9 bulan. Nah, makanya kena opo lek sampean nang rumah sakit begitu berat datang di rumah sakit setelah administrasi lolos ke masuk ke ruang konet. Sekarang kan ada dimanapun di rumah sakit Fatimah, Blawi, semuanya. Dengan kalau masuk sambil dicair kok diambil laboratnya 2 tempat, 2 kali kan, ada yang warna merah dan warna hijau. Itu sampai dicek laboratoriumnya lengkap sesuai dengan kriteria yang ada di buku KIA ini. Makanya kenapa waktu di puskesmas kok hasilnya normal, di sana kok tinggi, karena ya kemungkinan asupan nutrisi itu. Terus alat yang dipakai di puskesmas kan hanya sekedar dari dinas kesehatan. Nanti kalau di rumah sakit kan beda rumah sakit, itu beda alat yang dipakai, dagingnya mereknya lah. Kalau memang di puskesmas sekarang dengan itu pakai ekstrut, maksudnya laboratnya itu loh, pakai itu untuk kencing manis, asam urat, ada kalanya loh mbak, seandainya kadang jenengan gitu. Makanya aku larang minum asin,
usia dadak buka itu kan dikala usia kehamilan semester 3. Jangan sampai mimin atau makanan bentuk kerupuk-kerupuk yang rasa garam, apapun bentuk. Nggih, nanti itu suatu saat walaupun tensinya sementara sampean biasa normal, ada kalanya loh Mbak, tensi itu normal, apapun normal, tapi albumina sampean positif itu ada, pasien seperti itu tuh. Tapi ya nggak semua, cuma ini ada. Aku sering menemukan itu aman-aman saja tensinya, tapi kena ininya nanti proteinnya sampai tinggi, langsung sampai dikasih obat untuk biar nggak kejang bayeknya. Tapi nggak kejang, tapi bayeknya yang kejang di dalam. Makanya kena apa? Aku loh kok sering kontraksi ya. Kepiye kok ngene iki lah, mesti sampai cemas itu karena apa? Untuk hamil-hamil pertama. Lain kalau kau memang sudah punya riwayat hipertensi nggih Mbak nggih nyuwun sewu. Nah itu enggak apa-apa. Sampai itu Mbak nggih konsultasi nang spesialis penyakit dalam karena apa? Sudah riwayat punya hipertensi dulu Mbak. Nanti kan dokter suruh ngerti. Tapi ini kemungkinan nanti itu dengan ya dikasih solusi terus akan sanjang ya sekiranya aku kok dikasih amlodipin mawon. Seandainya selain amlodipin apa dokter? Soalnya sampai jantungnya sampai nggak kuat, apapun bentuknya nggak kuat. Ngoten nggih, ngoten apa-apa. Dokter itu selalu antisipasi. Sama tekan dari nggih Mbak nggih. Dan di bidan desa pun yakin apapun bentuk yang selesai walaupun sampean gak periksa nandi-nandi. Kok sampai marah-marah itu sing dikira itu bidan desa ya Mbak. Ono kematian seandainya ya nyuwun sewu gitu. Tapi itu ada mesti diberayakan dengan gak pernah periksa nang bidane belas dhek melok bojone. Dodonge aku karek ketinggalan kakak. Gitu. Ketinggalan kakak itu. Saya yang buat kronologis. Saya padahal nggak tahu apapun bentuk itu pitung turunan Mbak. Soalnya kalau menghadap ke dinas itu bukan satu kali. Pertama terus kepala puskesmas dulu itu sudah bentuk makalah. Kedua sebelum jadi bentuk makalah 2 kali 24 jam saya itu harus laporan ke dinas. Beda rumah sakit beda aturan gitu. Ada yang rumah sakit setelah ada kematian, ada kasus bla 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 dikasih kepada bidannya. Ada karenanya ini tidak boleh. Ya saya pun Mbak nggih kita kan yo alumni Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah jengking Bu, saya mau minta kronologis itu pun Muhammadiyah itu harus bawa surat keterangan dari kepala puskesmas dibawa ke rumah sakit. Ada itu. Kalau yang di Citra ya dikasih tapi nggak pakai minta surat rujukan karena apa? Itu rahasia jabatan Bu ngoten. Tapi kita itu butuh data sak temene ngoten. Ada yang di rumah sakit Fatimah kemarin saya kena kematian, minta saja saya ke sana tidak boleh, itu rahasia rumah sakit Bu. Nanti bagian kronologis ada tim yang memvalidasi sendiri yang mengantar ke dinas kesehatan. Jadi saya buat keuntungan masih 1 kali 2 kali periksa ke bidan. Kalau toh memang nggak ke bidan, saya ya ngawur Bu, tapi ngawur itu harus benar. Karena apa? Saya nggak ada satu persatu. Ke ini ada kemarin ini loh, ada yang dilatuan itu loh, meninggal di Surabaya mawon. Bidannya itu loh menggadap pedangkan belum dapat data apapun karena apa? Dinas kan di sana, provinsi sana nggak mau ada kematian karena apa? Itu jadi tanda merah kalau toh memang terutama ada kematian ibu. Mohon saya mengkali kita bersayang kalian jenengan bukannya kok ide-ide kok dilamongan. Monggo kalau toh memang sampean lahir secara normal monggo. Boten napa-napa, tapi ini lahir teng puskesmas karena apa? Sudah ada peraturan. Lah timbangane kok jenengan wedi kepiye-kepiye monggo, tapi saya setiap saat wis tuwa ngene ibu wis 57 saya itu loh ngesip di puskesmas. Dari manapun ada yang persalinan di puskesmas, kalau toh memang waktunya saya jaga, saya siap apapun bentuk. Udah noyo budal, kepiye
saya berdatanya dengan suami saya karena suami saya sama-sama nakes. Nah, itu yang nanti ibu ke puskesmas. Monggo gak apa-apa. Yang penting aku kalian dengan aman karena apa? Sekarang peraturan BPJS Bu bukan kita. Aku loh Bu kepengen oleh duit. Daripada aku yang melayu toh aku nggak pernah minta apapun dari jenengan. Sampai takut kabeh sing tak terus ngalamun aku tahu kan jaluk duit. Itu loh yang pernah kita semua. Monggo sampean tanya. Aku pernah jaluk 15.000 20.000 aku ora jaluk. Karena apa? Terus aku pun takut karena Pak LSM ku selalu berkeliaran. Makanya aku gak mau nyair ngomong ngene. Lho bone Bu As kok ditarik. Lah yo puskesmas rumah sakit kok gratis. Padahal sampean tahu BPJS itu nggak bisa satu hari mungkin 2 kali Bu. Nggih, niki dua kali itu lho yo. Aku sekalian ketemu jenengan biar nggak salah paham nggih. Ngoten. Soalnya apa yo? Wong sing tau nyare ngono bae lho. Kecuali lek enggak ada sing kabeh namaku pancene aku swasta. Lek sampean preso nang puskesmas soalnya itu justru saya wis akeh jarene bidar kosan arep aku swasta bukan di rumah karena apa? Saya punya izin 2 dari puskesmas, izin aku yang di bidang praktek swasta itu kalau memang sampai diusulkan ya bawa BPJS monggo. Jadi tak jelaskan pisan ibu pesennya dokter Suadi gitu biar nggak salah paham. Toh nanti seandainya si pilih bukan mahal, nanti datanya di puskesmas nggak ada. Jenengan insya Allah loh, mek ditarik mbok 15.000 borong 20.000 menurut tapi aku gak paham betul karena apa? Aku gak bagian admin. Ngoten nggih Bu nggih. Aja salah paham nggih. Nah, kalau aku di rumah swasta tapi obatku yo beda. Wong aku diamin yo beli sendiri. Enggak dapat dari puskesmas. Kalau Pak ibu-ibu yang ANC ke puskesmas ya Bu ya. Nak dapat sakit kan segini kan ya obat. Itu obat tambah darah sama vitamin itu diminum 0 hamil waktu sampai ke puskesmas namanya MMS. Itu kan jenengan dapat data dari puskesmas. Itu puskesmas jadi drop dari dinas kesehatan. Tapi kalau kau memang mau ya monggo. Kalau di rumah saya diamin beda jalur nggih. Mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaan kedua biar dilanjut dengan adiknya. Matur nuwun Bu Ai. Tadi pertanyaan keduanya apa boleh diulang? Untuk yang di luar dicium-cium, dikasih apa, disayang-sayang, itu yang dari luar. Terus sering diajak komunikasi biar perjalanannya otaknya, senap serapnya itu banyak. Nggih. Kaya kita sak meneh iso ngene ngono ndak, iku bentuknya stimulasi. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada yang tanya dan kita ada yang tanya. Jadi sampun ibu-ibu ini di ujung ini kalau tutup dulu. Habis ini kita foto bersama di ibu buat dokumentasi kami sama ke Ibu As dari puskesmas juga. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu dari setengah dulu. Buat foto bersama. Oh ya, ini. Minta tolong kursinya.
Mbak Seti juga terus kok Mbak Seti. Ah, jadi foto Mbak Seti ini kan.